Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Kesempatan ini kembali sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan, sebab itu Roh Kudus urapi hamba-Mu dan kami jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Roh Kudus urapi akan membawa kami mengerti dan memahami firman Tuhan itu yang akan membawa kami pada kebenaran. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami akan baca renungkan firman dan jadi pelaku di dalamnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeskel pasal 36 ayat 26 dan ayat 27 berkata begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan. Kita masih dalam suasana sebuah peristiwa penting di dalam Alkitab, yaitu ketika Yesus naik ke surga, lalu kemudian dia memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong. Jauh sebelumnya kitab Yeskel sudah menulis bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ayat ini ayat yang menunjuk kepada bangsa Israel bahwa mereka akan mengalami apa yang disebut dengan pemulihan, pembaharuan, yaitu pemulihan hati, pemulihan roh kehidupan mereka yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di akhir zaman Roh Kudus diberikan kepada gerejanya untuk memulihkan gerejanya, memulihkan kehidupan orang percaya. Saya akan menggarisbawahi di ayat ini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapan. Puji Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa memahami tentang pribadi Yesus tentunya, saudara. Maka itu sebabnya oleh Roh Kudus yang dia berikan, dia akan bisa menyikapi setiap pribadi Yesus, dan Roh Kudus yang dia berikan kepada kita juga, dia akan memulihkan kehidupan rohani saya dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Dan yang disebut sebagai roh penolong, ya, roh penghibur, yang disebut sebagai roh penasehat, ya, sebagai roh yang akan membawa kita pada kebenaran, dia bekerja dalam kehidupan setiap mereka yang percaya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan saya mau katakan di ayat di sini adalah bicara sebuah kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kita pun juga demikian dalam pelayanan dan pengiringan kita kepada Yesus. Kita terus membutuhkan hal ini untuk terus mengalami sebuah pemulihan di dalam batin, dalam roh kita. Saudara, dan hanya Roh Kudus itu yang sanggup, yang punya kemampuan untuk masuk ke sana. Saudara, sebagaimana pembaruan yang terjadi kepada bangsa Israel, di mana Roh Kudus masuk sampai ke dalam batin mereka, masuk sampai ke dalam hati mereka. Tentu di sini saya mau sampaikan kepada kita yang terus membuka hati untuk Roh Kudus bekerja. Saya yakin maka dia akan terus mau bekerja di dalam hati kita, akan membangkitkan kehidupanmu, akan memulihkan kehidupanmu. Mungkin adakah di antara kita hari-hari ini sedang mengalami, katakan, persoalan pergumulan kehidupan yang berat, sehingga membuat kita seolah kita terpedaya dengan keadaan-keadaan. Atau mungkin ada yang sudah mulai lemah dan sebagainya karena masalah masa depan, masalah soal kesehatan, masalah soal ekonomi dan sebagainya, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam kamu. Oleh Roh Kudus ini yang akan menjawab tantangan-tantangan itu. Sehingga jelas oleh Alkitab berkata, kamu dikaruniakan roh yang membangkitkan. Iya, bukan roh ketakutan, saudara, tapi yang akan membangkitkan banyak aspek kehidupan. Iya. Tidak hanya satu aspek saja, tapi dari semua aspek kehidupan. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu mencakup dalam banyak dimensi kehidupan. Nah, kembali dalam tulisan firman Tuhan dalam ayat di sini, sehingga apa yang menjadi penegasan, rohku
akan kuberikan di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Alkitab berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam? Saudara-saudara, di mana Roh Kudus berdiam? Di dalam engkau. Hidup ini adalah hidup karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kuasanya yang Dia berikan. Roh Kudus itu, saudara-saudara. Sebab tanpa Roh Kudus itu, maka kita tidak punya penolong. Iya. Kan dikatakan di Alkitab, roh penolong yang Dia berikan. Tanpa Roh Kudus itu, maka kita tidak ada yang menyertai. Saudara-saudara. Tanpa Roh Kudus itu, maka kita tidak akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Orang di luar sana boleh dia menikmati damai sejahtera, iya. Dia boleh menikmati sukacita, tapi berbeda dengan damai sejahtera kita janjikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu akan memberikan sebuah dampak kekekalan dalam hidup, bukan hal yang sebentar saja. Yang menariknya dalam tulisan firman Tuhan di sini, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Puji Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga yang akan membuat kita mengerti tentang pribadi Yesus. Ia akan membukakan banyak hal. Rahasia-rahasia ilahi diberikan pada kita. Dan Roh Kudus itu juga yang akan membuat hati yang keras dilembutkan. Saya garis bawahi di sini di ayat berkata, ya, roh di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Saudara-saudara, hati yang keras dijauhkan. Sehingga dia sanggup menerobos sampai ke dalam hatimu. Sekarang pertanyaan, bagaimana keadaan hati kita? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana keadaan hatimu? Saudara, apakah hatimu sedang ada masalah? Ya, sehingga membuat engkau terpedaya karena masalah, hatimu yang sedang mengalami kegelisahan, hatimu yang sedang gundah gulana seperti ungkapan pemazmur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hati yang tidak ada damai sejahtera. Saudara, oleh Alkitab berkata roh yang Dia berikan akan sanggup menjauhkan dari hati yang keras. Saudara-saudara, maka hidup yang bergantung sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus akan membawa kita pada situasi dan keadaan yang penuh dengan sukacita dan sejahtera itu. Lalu, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Roh Kudus Dia berikan untuk membuat kita menjadi hati yang taat. Maka ketaatan ternyata itu bagian dari produk dari Roh Kudus. Iya, orang taat. Bapak Ibu, saudara-saudara. Orang yang taat itu adalah produk dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan. Taat dalam pengertian adalah ketaatan kita melayani, mengiring Tuhan. Iya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Sehingga ketaatan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Semua itu adalah anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Kata dalam tulisan firman Tuhan, saya mau baca satu ayat ya dalam tulisan firman Tuhan untuk kita memahami ya tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini yang diberikan dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kitab Sakaria pasal 12. Ini nubuatan dalam kitab Sakaria pasal 12 ayat 10 berkata begini. Saya baca. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Nah, ini yang dimaksud sini adalah Allah Tuhan kita mencurahkan roh pengasihan. Ibu bapak, kita ini ada karena pengasihan Tuhan. Kita tidak minta belas kasihan dari dunia. Saudara, kasihan Tuhan atas kita, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah. Maka di kitab Sakaria ini berkata, aku akan mencurahkan roh pengasihan. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Roh pengasihan dan roh permohonan. Siapa yang dikasihi? Kita yang dikasihi. Iya. Kita memberikan sebuah rujukan. Bukan kamu yang mengasihi aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk dikasihi.
Dan kita bersyukur ketika kita mau merespon kasih Allah itu dalam hidup. Iya, saudara. Ketika kita merespon kasih Allah itu dalam hidupmu, dan ketika kita merespon anugerahnya dalam hidupmu, maka saya percaya Dia akan melihat engkau dan Dia akan mau berkata, namamu ada di hatiku. Karena kita mau merespon tentang Dia. Itu sebabnya dalam kekristenan, mari, ini penting di dalam kehidupan pelayanan kita melayani mengiring Tuhan. Bagaimana responmu kepada Dia yang telah mengasihimu? Ada banyak orang di luar sana sudah dikasih oleh Tuhan, orang Kristen, tapi dia tidak memiliki hati yang merespon tentang pribadi Yesus yang telah mengasihi dia. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Ayat ini adalah menuju kepada bangsa Israel lagi, saudara. Tetapi percaya ayat ini juga pun datang kepada kita, gerejanya, jemaat Tuhan. Karena kita gerejanya jemaat Tuhan hidup karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita melayani, dalam setiap kehidupan apa yang kita kerjakan, kerjaan usaha, dalam rumah tangga. Ada lagu berkata, biar belas kasih-Mu Bapa penuhi hatiku. Biar belas kasih-Mu Tuhan penuhi hidupku. Biar belas kasih-Mu Tuhan penuhi keluargaku. Saudara, karena Roh Kudus yang Dia berikan untuk Dia menyatakan hal itu di antaranya. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, maka mari di waktu yang terbatas ini saya mau sampaikan seperti apa kata ayat awal. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ia akan memulihkan hidup kita, menjadi kita manusia baru. Ia akan memberikan kepada saya dan saudara untuk kita memiliki hati yang lembut, hati yang keras, dijauhkan. Ya. Lalu kemudian dalam hatimu, dalam batinmu, kamu akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan engkau. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan tayangan ini. Walaupun singkat, tapi saya percaya Roh Kudus itu roh yang sama, yang akan membukakan lebih dalam lagi di dalam kehidupan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami baca renungkan. Sebab kami ada semua karena pengasihan Tuhan. Oleh Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mengalami pemulihan dan pembaharuan hidup. Sehingga kami boleh mengalami kuasa lawatan Tuhan dalam kehidupan. Yang akan membawa kami pada kesempurnaan. Makasih Bapa, kami perlu Roh Kudus dalam kami. Karena tanpa Roh Kudus kami tak punya penolong. Sebab penolong yang setia adalah Roh Kudus, roh yang dari Engkau Yesus berikan buat kami. Lebih khusus kami yang ada di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan, pekerjaan usaha, keluarga rumah tangga, ditilik oleh Tuhan. Dan sumber berkat yang adalah dari Engkau sendiri yang memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan selamat siang buat semua.